Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eka Suci Ramadhani dengan nomor standuk 172198 akan menjawab soal final untuk nomor 2 dan nomor 4. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu ada perbedaan teknologi antara cluster computing, green computing, cloud computing, dan grid computing. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari perbedaan keempat teknologi tersebut. Yang pertama, ada cluster computing. Cluster computing ini merupakan sebuah arsitektur komputer yang terdiri dari dua atau banyak komputer yang terhubung sehingga dianggap sebagai satu kesatuan sistem, memiliki node atau simpul untuk menyelesaikan tugas yang sama, dikontrol dan dijadwalkan melalui perangkat lunak. Tiap node simpul digunakan sebagai server yang menjalankan instansinya sendiri dari sebuah sistem operasi. Komponen cluster terhubung melalui jaringan lokalan dan digunakan untuk meningkatkan kinerja dibandingkan dengan satu komputer dengan kecepatan yang sama. Biasanya harganya juga jauh lebih murah. Contohnya untuk cluster computing, dimisalkan pada sekolah SD Negeri Suradita memiliki 6 perangkat PC dengan spek Pentium 4. Lalu pihak sekolah memiliki kebutuhan untuk membangun sistem ujian online berbasis komputer. Dipilih CMS Moodle untuk diimplementasikan pada satu komputer server Pentium 4, tetapi setelah diimplementasikan ke satu komputer server Moodle ini tidak mampu menangani sejumlah siswa yang mengakses sistem tersebut. Di sini pihak sekolah memiliki dua pilihan. Untuk pilihan pertama, sekolah membeli satu komputer dengan spek yang lebih tinggi untuk implementasi Moodle, atau pihak sekolah memanfaatkan 6 perangkat PC yang dimiliki untuk membangun sistem cluster, sehingga yang semula dibebankan pada satu PC dengan cluster dibebankan pada 6 PC. Penjadwalan proses diatur oleh software khusus. Software ini juga mengatur dan membagi beban kerja pada tiap PC. Kemudian ada cloud computing. Untuk cloud computing ini merupakan komputer yang banyak sehingga dianggap sebagai satu kesatuan sistem. Pemrosesan antara komputer dilakukan secara paralel. Cloud computing juga lebih besar dibandingkan dengan cluster computing tadi. Dengan sistem cloud computing, sekumpulan komputer bekerja sama dengan sekumpulan komputer yang lain, ditempatkan pada lokasi geografis yang berbeda. Komunikasi data dilakukan melalui internet dan digunakan untuk perhitungan yang sangat besar. Karena letaknya berada di beberapa tempat, perawatannya dapat dibagi menjadi lebih kecil. Untuk cloud computing ini juga dipahami sebagai sebuah layanan. Merupakan layanannya jasa. Untuk contoh cloud computing ini, misalnya Laboratorium Sekolah SMP Negeri 1 Serpong mendapatkan proyek dari BMKG untuk mengolah citra satelit luar angkasa. Karena citra yang akan diproses sangat banyak, sehingga beban proses sangat besar. Laboratorium SMK PGRI 1 Kenggerang membantu SMP Negeri 1 Serpong ini untuk mengolah citra tersebut. Komunikasi data antar komputer dalam masing-masing laboratorium menggunakan jaringan lokalan. Karena lokasi laboratorium antara SMP Negeri 1 Serpong dan SMK PGRI 1 Tangerang ini berbeda tempat antara Serpong dan Tangerang. Komunikasi antar laboratorium menggunakan jaringan internet WAN. Laboratorium saling berbagi proses dalam mengolah citra proyek BMKG, sehingga proses pengolahan citra menjadi lebih cepat. Nah, untuk green computing ini,
Semakin sadar manusia akan kebutuhan lingkungan yang bersih dan sehat, maka dalam teknologi komputer dibutuhkan perangkat hardware yang hemat penggunaan listrik, dapat didaur ulang dan tidak menimbulkan polusi bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Ini merupakan kelebihan dari green computing. Beberapa teknologi yang sudah dapat kita lihat dan gunakan, salah satunya adalah penggunaan layar LCD yang menggantikan model tabung CRT. Selain itu, penggunaan UPS yang banyak menggunakan baterai untuk backup listrik juga dapat digantikan dengan penggunaan laptop yang sangat sedikit menggunakan listrik dan baterai yang sudah built-in. Teknologi Wi-Fi juga dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan kabel sehingga media dalam jaringan komputer LAN. Sekarang pilihan ada pada kita semua untuk bersama-sama melestarikan lingkungan hidup sambil menggunakan teknologi terkini. Jadi ini green computing ini sangat ramah, sangat hemat. Lalu ada grid computing. Grid computing lahir untuk melakukan efisiensi penggunaan server yang berbeda. Tahun yang lalu menggunakan superkomputer untuk menjalankan aplikasi bisnis yang cukup besar dan digunakan oleh banyak user. Karena aplikasi yang running cukup besar dan user yang akses pun cukup banyak, maka biasanya server tersebut memiliki banyak prosesor, memori, dan lain-lain. Dengan harga yang cukup mahal, grid computing merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, di mana beban dan server dibagi ke beberapa server dan masing-masing server dapat digunakan secara independen dengan menggunakan middleware. Middleware ini merupakan software untuk memanage pembagian resource server. Sebagai contoh, jika kita memiliki aplikasi besar seperti Oracle Finance, maka database dan table space dapat disimpan di dalam server yang berbeda, baik secara kapasitas maupun kecepatan, tergantung kebutuhan kita. Lanjut untuk nomor 4, ada karakteristik cloud computing. Nah, untuk karakteristik cloud computing ini terbagi menjadi 5. Ada 5 karakteristik cloud computing ini. Yang pertama ada research pooling, ada broad network access, message service, rapid elasticity, dan terakhir ada on-demand self-service. Lanjut untuk penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama ada karakteristik resource pooling. Resource pooling ini merupakan sumber daya komputasi dari penyedia cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis. Nah, ini sifatnya selalu berubah-berubah tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Itu contoh untuk research pooling. Kedua ada broad network access. Nah, broad network access ini merupakan akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Contohnya Facebook Mobile memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet dimanapun kita berada dan kapanpun. Selanjutnya ada karakteristik cloud computing, salah satunya itu message service. Message service merupakan sistem cloud yang menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai, misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun penggunaan yang aktif.
sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya Dropbox. Dropbox ini kita bisa memantau space yang terpakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Rapid Elasticity. Karakteristik cloud ini merupakan kapasitas layanan bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan penggunanya atau usernya, sehingga penggunaan cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya. Jadi, kapasitas layanan ini seolah tak terbatas dan penggunaan cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya setiap hari. Misalnya Office 365. Kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke bisnis atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan usernya. Kembali lagi ya kepada kebutuhan usernya. Nah, kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya. Jadi kapasitas layanan ini sama ya penjelasannya. Lanjut ke karakteristik on-demand self-service. Karakteristik terakhir dari cloud computing, yaitu penggunaan cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya, penggunaan Gmail. Kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email, mengirim, dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Jadi itu jawaban untuk nomor 2 dan nomor 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.